Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Lifta Anissa Husaina dari kelas 12 MIA F, nomor absen 13, akan mempresentasikan percobaan hukum Faraday. Jadi yang pertama adalah pengertian. Hukum induksi elektromagnetik Faraday pertama kali ditemukan oleh seorang fisikawan Inggris yang bernama Michael Faraday pada tahun 1831. Hukum Faraday adalah hukum dasar elektromagnetisme yang menjelaskan bagaimana arus listrik menghasilkan medan magnet dan sebaliknya, bagaimana medan magnet dapat menghasilkan arus listrik pada sebuah konduktor. Hukum Faraday ada dua, yaitu hukum Faraday 1 yang berbunyi, setiap perubahan medan magnet pada kumparan akan menyebabkan gaya gerak listrik atau GGL yang diinduksi oleh kumparan tersebut. Dan hukum Faraday 2 berbunyi, tegangan GGL induksi di dalam rangkaian tertutup adalah sebanding dengan kecepatan perubahan flux terhadap waktu. Beberapa orang menggabungkan hukum Faraday 1 dan hukum Faraday 2 sehingga berbunyi setiap perubahan medan magnet pada kumparan akan menyebabkan gaya gerak listrik GGL induksi yang sebanding dengan laju perubahan flux. Dari percobaan Faraday atau hukum Faraday ini akan diperoleh rumus atau formula sebagai berikut, yaitu GGL induksi sama dengan negatif N atau negatif jumlah lilitan kumparan dikali dengan perubahan flux magnetik dibagi dengan selang waktu. Tanda negatif pada depan N tadi itu menandakan arah gaya gerak listrik atau GGL induksi. Yang kedua adalah tujuan. Tujuan saya melakukan percobaan Faraday ini adalah untuk membuktikan bahwa percobaan medan magnet dapat menghasilkan arus induksi atau magnet bisa menghasilkan listrik, dan untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi gaya gerak listrik GGL atau induksi elektromagnetik. Alat dan bahan yang dibutuhkan pada percobaan ini yaitu ada galvanometer, kumparan. Saya memakai yang 4 lilitan dan 2 lilitan. Lalu ada lampu, kawat, dan magnet batang, kutub utara dan kutub selatannya. Berikutnya saya akan melakukan percobaan hukum Faraday ini dengan virtual melalui link pad hukum Faraday. Di sini sudah terdapat magnetnya, kumparannya dengan 2 lilitan dan 4 lilitan, ada kawatnya, lampu, dan galvanometernya. Di sini kita juga dapat melihat ada garis-garis medannya, dan juga magnetnya itu bisa diganti kutub utara dan selatannya. Jadi pada percobaan pertama, di sini saya akan menggunakan kutub utara magnet dan masukkannya pada kumparan 2 lilitan dengan gerakan lambat, maka nyala lampu yang akan dihasilkan akan redup, dan jika kecepatannya ditambah, maka nyala lampu akan lebih terang, dan jika semakin ditambah lagi kecepatannya, maka nyala lampu akan semakin terang juga. Dan saat dimasukkan ke kumparan 4 lilitan, digerakkan dengan lambat, maka nyala yang dihasilkan akan terang, dan jika ditambah lagi kecepatannya maka akan lebih terang, dan jika ditambah kecepatannya semakin cepat, maka nyala lampunya juga akan semakin terang. Jadi jika kutub utara magnet ini dimasukkan ke kumparan yang 2 lilitan ataupun 4 lilitan, maka arah galvanometernya akan ke kiri, sedangkan saat dikeluarkan dari kumparan itu arah galvanometernya akan ke sebelah kanan. Dan sekarang kita akan mencoba dengan menggunakan kutub selatan magnet. Saat dimasukkan ke kumparan 2 lilitan dengan gerakan lambat, maka nyala lampu akan redup, dan jika ditambah kecepatannya maka akan lebih terang nyala lampunya, dan jika ditambah lagi atau semakin cepat gerakan magnetnya masuk ke dalam kumparan lilitan, maka akan semakin terang juga. Dan jika magnet dimasukkan ke dalam kumparan 4 lilitan, maka dengan gerakan lambat maka nyala lampu akan terang, dan jika kita tambah lagi kecepatannya maka nyala lampu akan lebih terang, dan jika semakin cepat kita menggerakkan magnet ini dan masukkannya ke dalam kumparan, maka nyala lampu akan semakin terang juga. Dan arah galvanometer saat kutub selatan masuk ke dalam kumparan, yaitu arahnya akan ke kanan, dan saat keluar menjauhi kumparan maka arahnya akan ke kiri. Jadi lampu tersebut dapat menyala karena magnet tersebut terdapat arus induksi atau arus listrik. Arus induksi pada ujung-ujung kumparannya itu terjadi karena adanya perubahan jumlah garis gaya yang terkurung di dalam kumparan. Jadi setelah melakukan
percobaan hukum Faraday, maka akan diperoleh data sebagai berikut seperti yang ada dalam tabel. Yang pertama yaitu pada kutub utara magnet, saat magnet mendekati kumparan, maka arah jarum galvanometernya akan ke kiri. Dan jika menjauhi kumparan, maka arah jarum galvanometernya akan ke kanan. Jadi pada kutub utara yang melewati ataupun menjauhi kumparan dua lilitan dengan gerakan lambat akan menghasilkan nyala lampu yang redup. Dan jika gerakannya lebih cepat, maka nyala lampunya akan lebih terang. Dan jika gerakan magnetnya semakin cepat, maka nyala lampunya juga akan semakin terang. Dan pada kutub utara magnet yang melewati kumparan 4 lilitan dengan gerakan lambat, maka nyala lampunya akan terang. Dan jika gerakannya lebih cepat, maka nyala lampunya akan lebih terang. Dan semakin cepat gerakan magnetnya, maka akan semakin terang juga nyala lampunya. Pada kutub selatan magnet, saat magnet mendekati kumparan, maka arah jarum galvanometernya akan ke kanan. Sedangkan jika kutub selatan magnet menjauhi kumparan, maka arah jarum galvanometernya akan ke sebelah kiri. Jadi kutub selatan magnet yang melewati kumparan dua lilitan dengan gerakan lambat, maka nyala lampunya akan redup. Dan jika gerakan magnetnya itu lebih cepat, maka akan lebih terang nyala lampunya. Jika semakin cepat, maka akan semakin terang juga nyala lampu yang dihasilkan. Sedangkan pada kutub selatan magnet yang melewati kumparan 4 lilitan, jika gerakan magnetnya itu lambat, maka nyala lampu yang dihasilkan adalah terang. Jika gerakan magnet lebih cepat, maka lampunya akan lebih terang. Dan jika semakin cepat gerakan magnet, semakin terang pula nyala lampu yang akan dihasilkan. Jadi inti pembahasan dari tabel tersebut adalah pada magnet kutub utara, jika didekatkan pada kumparan, maka arahnya akan semakin mendekat atau ke arah kanan. Dan jika magnet dijauhkan pada kumparan, maka arahnya semakin menjauh atau ke arah kiri. Semakin cepat gerakan magnet, maka nyala lampu akan semakin terang. Dan semakin banyak lilitan pada kumparan, maka arah jarum galvanometer semakin cepat dan nyala lampu juga semakin terang. Dan pada magnet kutub selatan, jika didekatkan pada kumparan, maka arahnya akan semakin menjauh atau ke arah kiri. Dan jika magnet dijauhkan pada kumparan, maka arahnya akan semakin mendekati atau ke arah kanan. Semakin cepat gerakan magnet, maka nyala lampu akan semakin terang. Dan semakin banyak lilitan pada kumparan, maka arah jarum galvanometer semakin cepat dan nyala lampu juga semakin terang. Jadi kesimpulan dari percobaan ini yaitu yang pertama, ketika magnet digerakkan keluar masuk dalam kumparan, jarum pada galvanometer akan menyimpang. Penyimpangan jarum galvanometer menunjukkan bahwa di dalam kumparan mengalir arus listrik. Sedangkan ketika magnet tidak digerakkan atau berhenti dalam kumparan, maka jarum pada galvanometer tidak menyimpang atau menunjukkan angka 0. Yang kedua yaitu arus listrik yang timbul itu terjadi karena adanya perubahan jumlah garis gaya magnet yang mengakibatkan pada ujung-ujung kumparan timbul beda potensial. Yang ketiga adalah kita dapat mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi besarnya gaya gerak listrik atau GGL. Yang pertama, faktornya adalah jumlah lilitan pada kumparan. Karena semakin banyak lilitan pada kumparan, maka semakin besar tegangan yang diinduksikan. Yang kedua yaitu faktornya adalah kecepatan gerak medan magnet. Karena jika semakin cepat garis gaya medan magnet atau flux yang mengenai konduktornya, maka semakin besar pula tegangan induksinya. Dan
Yang ketiga yaitu faktornya adalah jumlah garis gaya medan magnet atau flux. Karena jika semakin besar jumlah garis gaya medan magnet atau flux yang mengenai konduktor, maka semakin besar juga tekanan induksinya. Sekian presentasi yang dapat saya sampaikan. Terima kasih dan stay at home, stay safe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.